Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pancarestu Alim, biasa dipanggil Alim. NIM saya 24231032. Jadi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan membahas tentang kewirausahaan. Jadi langsung kita masuk aja ke pengertian apa itu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu merupakan salah satu hal yang sangat penting, terutama bagi kita mahasiswa, karena tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mencari penghasilan, ya, tetapi juga berkaitan dengan proses pengembangan diri, kemudian kreativitas, kemudian kemandirian, kemudian kesiapan kita dalam menghadapi dunia kerja dan kehidupan di masa depan atau di masa yang akan datang, ya, yang pastinya penuh dengan persaingan gitu kan. Jadi kewirausahaan itu merupakan proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Namun kewirausahaan itu lebih dari itu, ya. Jadi kewirausahaan juga merupakan proses bagaimana seseorang itu mampu melihat suatu peluang, kemudian mengambil inisiatif, kemudian berani menghadapi resiko yang ada gitu kan. Jadi seorang wirausahawan itu adalah suatu atau seorang yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada prosesnya. Dia jadikan itu pembelajaran dan inovasi yang tentunya terus berkembang. Jadi kewirausahaan itu bukan hanya aktivitas jual beli gitu, melainkan sebuah mindset atau cara berpikir dan bertindak yang berorientasi pada suatu solusi, ya, dimana kita itu dituntut untuk harus peka terhadap permasalahan di sekitar kita dan mampu mencari solusi atas masalah tersebut. Misalnya, ini contohnya ketika kita lihat nih banyak mahasiswa yang sibuk dan tentunya mereka nggak sempat masak gitu kan untuk mungkin sarapan atau makan siang. Jadi kita bisa menciptakan usaha makan praktis yang tentunya sehat dan terjangkau, ya, yang menyesuaikan dengan kantong mahasiswa tersebut, ya. Kemudian secara tidak langsung tuh kita membantu memenuhi kebutuhannya mereka, ya. Sekaligus pasti kita mendapatkan suatu keuntungan gitu. Selain itu juga kewirausahaan itu memiliki berbagai manfaat yang tentunya besar, baik itu bagi individu-individu maupun bagi masyarakat yang luas. Contohnya salah satu manfaatnya itu adalah kemandirian finansial, di mana seseorang itu tidak lagi bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Jadi dengan mereka memiliki usaha sendiri, jadi kita memiliki peluang untuk mengatur penghasilan sesuai dengan usaha dan tentunya kerja keras yang kita sudah lakukan. Kemudian kewirausahaan juga mampu menciptakan lapangan kerja baru, ini membantu perekonomian, ya. Jadi kita juga bisa membantu mengurangi tingkat pengangguran. Jadi kita jalankan, maksudnya ketika usaha yang kita jalankan itu sudah berkembang, jadi kita membutuhkan tenaga kerja tentunya. Nah, situlah kita turut ambil alih atau berkontribusi, ya, dalam membantu orang lain
dalam mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga kewirausahaan ini melatih kreativitas dan inovasi, karena dalam dunia bisnis ya kita tahulah pasti kita dituntut untuk selalu menemukan ide-ide yang baru, ide-ide yang yang belum ada sebelumnya kan, agar dapat bersaing dan menarik perhatian konsumen. Kemudian tidak hanya itu juga, kewirausahaan itu dapat meningkatkan rasa percaya diri dari wirausahawan tersebut ya kan, meningkatkan tanggung jawab serta kemampuan dalam mengambil suatu keputusan. Jadi dalam menjalankan suatu usaha itu pastinya kita akan sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah, sehingga kita dipaksa harus mampu berpikir kritis dan mencari suatu solusi yang tentunya solusi yang terbaik. Jadi hal-hal itu secara tidak langsung itu akan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih tough atau tangguh dan pribadi yang mandiri. Bahkan ya dalam skala yang lebih luas, kewirausahaan juga itu berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau bahkan suatu negara ya, karena adanya aktivitas bisnis yang terus berkembang itu akan mampu mendorong perputaran ekonomi di suatu masyarakat gitu ya. Kemudian juga untuk menjadi seorang wirausahawan yang tentunya yang sukses ya, yang dapat diandalkan ya, tentu diperlukan berbagai karakter dan sikap yang mendukung. Jadi salah satu karakternya itu yang paling penting ya adalah tentunya kerja keras, kemudian konsisten. Karena kalau hanya kerja keras tidak dibarengi konsisten, nah itu fatal ya. Karena kesuksesan itu memang tidak dapat kita raih secara instan. Jadi melainkan melalui proses yang panjang tentunya ya. Mie instan saja harus melewati proses dulu ketika ingin dikonsumsi gitu kan. Jadi seorang wirausahawan juga itu harus dituntut memiliki sikap kreatif dan inovatif, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru atau mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian juga keberanian dalam mengambil resiko, jadi harus berani ya. Nah, itu juga menjadi faktor yang sangat penting ya, karena setiap usaha itu pasti memiliki kemungkinan gagal. Jadi memang harus berani mengambil resiko gitu. Namun itu juga ya, kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran, karena kita sebagai manusia juga tidak luput dari kegagalan ya, pasti tidak ada yang langsung instan. Jadi dari kegagalan tersebut ya, itu akan membuat kita menjadi tentunya lebih baik ya, kita belajar dari kegagalan tersebut gitu. Kemudian disiplin juga itu menjadi hal yang sangat penting ya. Ini tidak kalah penting dari mengambil risiko tadi. Jadi kita akan sulit mengatur waktu, manage waktu atau menjalankan usaha dengan konsisten gitu. Kemudian kemampuan komunikasi yang baik ya, tentunya itu sangat dibutuhkan ya, karena dalam menjalankan usaha pasti kita berinteraksi dengan manusia-manusia lain ya, jadi dengan pelanggan gitu kan gitu. Jadi menjalin kerjasama dengan mitra juga, maupun dalam memasarkan atau mempromosikan jasa yang kita tawarkan. Kemudian tentunya yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan itu sikap jujur, tanggung jawab juga,
Nah, itu nilai penting sih yang harus dimiliki agar usaha yang kita jalankan ini dapat dipercaya dengan oleh orang lain. Ya tentunya berkah ya, dan bertahan dalam jangka panjang gitu. Kemudian kita sebagai mahasiswa juga sebenarnya kita memiliki banyak peluang untuk memulai berwirausaha. Meskipun ya seorang mahasiswa pasti modalnya terbatas ya, pengalaman juga. Jadi kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Contohnya seperti tadi menjual makanan ringan, minuman atau kebutuhan sehari-hari ya. Itu kalau sebagai mahasiswa yang mungkin di lingkungan kampus. Jadi selain itu juga kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan membuka bisnis, tentunya bisnis online ya, seperti ya mungkin menjual pakaian, menjual aksesoris itu. Kalau untuk cewek-cewek produk kecantikan. Kalau untuk cowok mungkin ya bisa voucher game gitu kan. Kemudian juga bisa menjadi reseller atau dropshipper ya. Nah, itu juga bisa menjadi pilihan yang tepat sih bagi pemula seperti kita ini, karena itu tidak memerlukan modal yang besar ya, tapi tetap perlu modal, cuman tidak memerlukan modal yang besar. Kemudian selain itu juga kita bisa menawarkan jasa sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, jadi sesuai skill. Seperti mungkin kalau ada yang jago desain grafis, nah bisa ditawarkan di media sosial, tawarkan sekian gitu kan. Kemudian kalau ada yang jago edit video, kemudian mungkin translate dari Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke Inggris atau bahasa-bahasa lain yang punya kemampuan, atau les private ya. Tapi ya itu harus punya skill. Kalau nggak punya skill, kita mau buka les private atau apa, itu jangan dulu, harus ada skill dulu. Jadi dengan memanfaatkan media sosial ya, seperti Instagram, mungkin Facebook, atau yang paling populer itu TikTok ya. Nah, itu kita dapat mempromosikan usaha kita dengan lebih mudah, dan pastinya dapat menjangkau lebih banyak konsumen ya. Jadi hal terpenting ini adalah kita mau mencoba, kita mau ambil resiko dan tidak takut untuk memulai. Karena setiap usaha yang akan kita jalankan atau usaha-usaha besar itu pasti selalu diawali dari langkah kecil gitu. Jadi dalam memulai kewirausahaan itu ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan ya, supaya usaha kita itu memiliki arah yang jelas. Yang pertama, kita perlu menemukan ide. Ya pasti harus ada ide dulu. Kemudian ide tersebut harus juga relevan dengan kebutuhan pasar. Jadi produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, jadi kita harus melakukan perencanaan yang sederhana. Jadi kita harus menentukan target pasar, strategi pemasarannya, serta perkiraan modal dan keuntungan. Seperti kita mau jual diamond voucher game. Nah, itu kita tentukan dulu pasarnya, target pasarnya mungkin anak-anak muda yang main-main game, atau anak-anak kecil ya untuk yang main-main game. Kemudian kita juga perkirakan modalnya dan keuntungannya pastinya. Kemudian kita juga bisa memulai usaha dari skala kecil. Jadi jangan tunggu sampai kita memiliki modal yang besar. Jadi lebih cepat lebih bagus ya, karena dapat semakin cepat kita memulai ya, semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan gitu kan.
Selain itu juga kita perlu melakukan evaluasi ya secara berkala untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan usaha yang kita jalankan gitu kan, sehingga kita bisa memperbaiki dan tentunya mengembangkan usaha yang kita jalankan tersebut. Yang paling penting menjaga konsistensi ya, karena konsisten itu sulit, jadi harus kita jaga konsisten dan pastinya semangat, karena dalam berwirausaha itu pasti banyak sekali halangan ya yang membuat kita drop gitu kan, yang membuat kita takut untuk memulai lagi gitu sih. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa kewirausahaan itu merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk mengembangkan, to develop potensi dirinya kita, kemudian melatih dirinya kita, tentunya memberikan manfaat kepada orang lain juga kan. Jadi sebagai mahasiswa ya, kita sebaiknya mencoba berwirausaha sejak dini, meskipun dimulai dari hal-hal yang kecil dulu dan tentunya sederhana ya. Jadi kita bisa mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang tentunya berguna untuk masa depannya kita. Jadi jangan takut untuk gagal, karena kegagalan tuh salah satu dari proses ya. Kemudian mungkin sekian ya video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.